Kita mengambil salah satu ibrah daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala berupa air. Wa ja'alna minal ma kullu shay'in hayyun. Kami menjadikan air segala sesuatunya hidup. Dan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, maka bumi yang sebelumnya gersang, bumi yang sebelumnya mati, maka dengan air itu menjadi hidup. Dan air ini adalah sesuatu sangat penting dalam diri kita. Maka kita mengambil ibrah dan pelajaran bahwasanya jadilah seperti air. Ambillah pelajaran karakter pada air. Pertama, kapan dan dimanapun dia dibutuhkan orang. Karakter kedua, dia menghidupkan yang mati. Dia dipakai bisa bertahara, bersuci. Nah, bagi kita seorang pelajar, karakter pertama adalah jadikanlah diri kita menjadi orang-orang khairun nas anfa'ulin nas. Kapan kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Ketika kita memiliki skill, bakat, kemampuan yang dibutuhkan orang lain. Ikuti. Al-faqdu la yu'ti. Al-faqdu la yu'ti. Al-faqdu la yu'ti. Al-faqdu la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi. Maka jadilah kita bagaikan air yang kapan dan dimanapun dibutuhkan orang lain. Bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat? Kita bisa menjadi manfaat dengan tenaga kita. Dengan apa tadi? Tenaga. Selanjutnya adalah dengan pikiran kita. Atau dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita ajari. Tetapi ingat, ada karakter air adalah karakter air itu selalu mencari tempat yang rendah. Air itu selalu mencari tempat yang rendah. Artinya apa? Ilmu itu hanya mencari orang-orang yang tidak ada kesombongan dalam dirinya. Karena ada pepatah mengatakan al-ilmu harbu lil fata al-muta'ali. Ikuti ini, al-ilmu ilmu itu musuh bagi santri pemuda pelajar al-muta'ali, orang yang memiliki kesombongan. Apa itu sombong? Arab tun sombong, togo, yaitu batarul haq wa gamtun nas. Orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jika sudah ada sifat-sifat meremehkan teman, meremehkan orang lain, padahal likulli zain mazida. Semua orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita fokus pada kekurangan orang lain, disitulah kita meremehkan. Dan disitulah pula lah kita menjadi orang yang sombong. Kasaili adalah seperti air yang mengalir. Harbulil makal. Kasaili air yang mengalir. Musuhnya adalah tempat yang tinggi. Makanil ali. Air yang itu adalah musuhnya tempat yang tinggi. Nah, kalau karakter ini haunan, maka wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna ala ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala apa? Jadilah kita dari sekian sifat-sifat ibadur rahman, satunya haunan,
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadilah orang-orang yang merendah. Tidak usah kita angkat-angkat diri kita. Karena yarfa'uh. Allah sendiri yang angkat derajat kita nanti. Kalau kita mampu merendah, saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Nah, jika kita menjadi hamba-hamba haunan, insya Allah saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai lembah-lembah yang didatangi ilmu. Maka Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi apa? Hati yang dapat meresap air, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah sasarannya adalah hati. Maka supaya Al-Quran ini meresap bagaikan tanah meresap air dan hujan yang turun dari langit, satu-satunya adalah dia harus seperti tanah gembur yang jauh dari apa? Virus-virus amradul qulub, dari virus atau penyakit-penyakit hati. Harus jauh dari penyakit-penyakit hati. Salah satu penyakit hati bagi penuntut ilmu adalah at-takabbur, togo, sombong. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu, adik-adik di sini pesan kita adalah perantau semua penuntut ilmu, jangan sampai sombong dekat dengan gengsi. Sombong dekat dengan gengsi. Kita penuntut ilmu jangan gengsi. Yang penting nanti itu adalah menjaga iffah kita, menjaga kehormatan kita. Lakukanlah apa saja, yang penting itu adalah halal, yang penting itu adalah sesuatu yang masih dibolehkan. Karakter air selanjutnya apa kira-kira? Ia adalah benda yang cair. Benda yang cair. Apa hikmah yang kita ambil daripada ini? Hendaknya kita menjadi orang-orang yang cair, bisa meresap, bisa kemana-mana. Tidak banyak musuhnya. Tidak banyak musuhnya. Jadilah karakter air yang bisa memadamkan panasnya, membaranya api. Ya. Mengapa? Kata Rasulullah, orang yang marah ujung-ujungnya disuruh berwudu. Maka jadilah orang-orang yang islahul bainan nas, menjadi orang-orang yang mendamaikan manusia. Jadilah orang-orang bagikan air tadi itu, ya Masya Allah. Nanti dicari di Al-Quran berapa kali ke Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan air dalam Al-Quran. Ya. Jadi baru kita belajar air ini. Macam-macam juga air. Air putih, air dari langit. Masya Allah. Makanya di surah At-Taubah ayat ke-13 dikatakan adalah air itu adalah apa? Coba salah satu. At-Taubah atau ayat ya, ada yang hafal? Oh, bukan itu. Maaf, ayat 11. Nah, lihat semua ayat 11 bicara tentang air. Idh yughashshikumun nu'asa, ya, amanatan minhu
Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi. Jadi fungsi air itu adalah liyutahhirakum bihi, agar air itu mensucikan kalian. Wa yudhhiba ankumur rijza syaitan, agar menghilangkan di antara kalian apa? Gangguan-gangguan syaitan. Apa maknanya di sini adalah hendaknya kalian ketika hujan deras atau hujan, salah satu terapi adalah mandi air hujan. Tetapi langsung dari langit, bukan yang dari atap keluar, untuk menguatkan tubuh, untuk menguatkan syaitan, karena syaitan itu adalah datang dari depan, belakang, samping, kiri, kanan. Maka caranya mengusirnya adalah apa? Mandi air hujan. Rijaz syayatin. Gangguan syaitan, dan menguatkan waliyarbitu ala qulubikum, untuk menguatkan apa? Hatimu. Kuat hati itu kalau kita mandi air hujan. Hati yang kuat adalah hati yang tidak banyak yuwaswisu fi sudurin nas, tidak terlalu banyak dibisiki syaitan. Wa yuthabbita bihil aqdam, serta memperteguh dengannya telapak kakimu pendirianmu. Walaupun ini cerita di medan perang, tetapi yakinlah itu adalah ketika kita sering mandi air hujan, insya Allah akan bermanfaat bagi tubuh kita yang turun dari langit. Lakukan terapi nanti ini. Itulah air. Kita mengambil fungsi yang pertama adalah liyutahhirakum bih. Fungsi air adalah mensucikan. Ada air suci mensucikan. Artinya apa? Kita mengambil hikmah dari air lagi. Jadilah orang-orang yang memiliki fungsi air ketika berada. Dia selalu mengantarkan dirinya dan orang lain untuk mensucikan jiwanya. Itulah air. Jadilah kita seperti karakter air adalah keberadaannya bukan mengotori suasana, mengotori pikiran orang lain dengan mengganggu, tetapi sepertilah kita air itu adalah liyutahhira bih. Keberadaannya adalah mensucikan. Keberadaannya mensucikan. Sudah berapa karakter air yang kita ambil? Sudah berapa? Banyak apa? Kita ulangi. Mulyadi, diputar-putar dulu. Ya, jangan. Ya, kita mau tutup. Kita sudah mengambil diulangi lagi, mengambil satu karakter air adalah, dia adalah satu, kapan dan dimanapun itu dibutuhkan. Jadilah orang kapan dan dimanapun dibutuhkan. Khairun nas anfa'ulin nas. Kapan dan dimanapun itu memiliki kontribusi, karena dia memiliki skill, ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmal darajat. Allah angkat derajatnya. Yang kedua, karakter air itu ati yuhil arda ba'da mautiha. Dia karakternya air adalah menghidupkan tanah yang mati sebelumnya. Maka jadilah kita orang-orang dai-dai, pelajar-pelajar yang dengannya menginspirasi orang untuk hidup hatinya, menginspirasi orang untuk dekat dengan Allah. Ya, itu. Yang ketiga adalah karakter adalah haunan. Apa haunan? Mana haunan? Rendah. Jadilah air berkarakter adalah merendah. Selalu ia mencari tempat yang rendah. Karena apa? Sampaikan tadi bahwasanya al-ilmu harbu lil fata al-muta'ali. Ikuti al-ilmu harbu
lil fata lil fata al-muta'ali. al-muta'ali. Ilmu itu akan apa? Ilmu itu akan menjadi musuh bagi orang-orang yang sombong. Kasaili, seperti air yang mengalir, harbu lil makan al-ali. Seperti air yang mengalir, musuhnya adalah tempat yang tinggi, pasti cari. Maka jadilah orang yang memiliki rendah hati. Kata pepatah, keladi tambah tua tambah berisi. Bagaikan apa? Padi tambah tua tambah menunduk. Anda sudah dibilang al-hafiz, hafizul Quran atau apa, hamilul Quran, harus jiwanya merendah. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Cara-cara orang yang merendah hati adalah ketika bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak berilmu, mencela, qalu salama, tetap menyampaikan kata-kata yang apa, yang ucapan yang baik. Nah, ucapan yang baik. Haunan merendah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa yang membuat orang itu teriak-teriak meremehkan? Karena tidak ada sifat haunan, merendah diri, yang adalah al-muta'ali, sombong. Sedangkan sombong tadi apa adalah? Gamtun nas, batarul haq wa gamtun nas. Apa artinya? Menolak kebenaran. Batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu karakter yang keempat. Karakter yang kelima adalah liyutahhira bih. Apa yutahhir tadi? Keberadaannya adalah fungsi mensucikan. Jadilah tahir mutahhir, air suci yang mensucikan. Jadilah sosok-sosok yang suci dirinya, bersih dirinya dari kesyirikan, bersih dirinya sehingga menginspirasi orang lain untuk mensucikan dirinya. Nah, itu 5 karakter air yang kita pelajari. Mudah-mudahan dan yutahhiru bihi, dan seperti apa? Air hujan tadi di surat Al-Anfal ayat 11. Allah turunkan dengan fungsi adalah apa tadi? Mensucikan jiwa. Kedua, mengusir syaitan. Jangan keberadaan kita justru mengundang syaitan berkerumun. Orang pengundang setan apa? Menguap tidak, makan tidak baca bismillah, makan tangan kiri, masuk rumah tidak salam. Inilah pengundang syaitan. Pengundang syaitan yang lainnya apa? Makan tidak habis, boros, lain sebagainya, pengundang syaitan. Fungsi air adalah mengusir syaitan. Ya, fungsi air adalah mengusir syaitan. Wa yarubita. Fungsi yang lain air adalah dengan air tadi yang turun, dia ta'liful qulub, menyatukan hati. Masya Allah. Yusabbit aqdam, dan mengokohkan jiwanya, raganya untuk istiqomah di suatu tempat. Ya, itu aja pelajaran kita. Kita belajar tentang air. Dan nanti PR-nya, berapakah kali jumlah air? Nah, supaya nilai kita berharga, ya, jadilah air yang seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu adalah air yang muncul, yang keluar dari perut bumi di tempat orang yang tidak pernah putus tawaf, bertasbih dan sebagainya. Itulah di Bakkah, itulah di Makkah Mukarramah. Artinya apa? Jika kita menjadi orang-orang yang tumbuh berkembang di masjid, tumbuh berkembang bersama Al-Quran, kita menjadi orang-orang yang nilainya tinggi.
Allah berikan keberkahan. Kapanpun, dimanapun, mau ditaruh di kemasan yang gelas biasa atau ditaruh di besi, nilainya sama, tetap dia mahal. Mau dijual di emperan, tetap dia mahal. Mau dijual di toko, tetap mahal. Beda dengan air yang lain, air biasa. Tergantung kadang kemasan, tergantung tempat, lain sebagainya. Kopi itu tergantung tempat. Kopi yang sama bisa di sana 100.000 satu gelas, bisa di tempat lain hanya 1.000. Tapi jadilah seperti air zam-zam, apalagi madu, Masya Allah. Semoga kita masih panjang perjalanan adik-adik. Yang penting adalah semangat. Jangan sampai mimpi pulang kampung sebelum bisa memberikan yang terbaik di kampung, atau di kampung orang lain bisa memberikan yang terbaik. Jadilah pejuang-pejuang Al-Quran. Jadilah pejuang-pejuang menuntut ilmu. Insya Allah saatnya nanti Allah angkat derajatnya. Terutama adik-adik yang dari kampung ini. Kita dari Jakarta, insya Allah cita-cita kita bagaimana nanti melanjutkan kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri, insya Allah. Tidak ada yang mustahil jika kita memiliki cita-cita, semangat. Demikianlah Nahdlatul Bikiratil Hamdalah dan doa kafatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.